adik-adik, sudah siap untuk belajar lagi kan? Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Adik-adik, bagaimana sih cara menjelaskan maksud kalimat perintah? Nah, kalian coba perhatikan percakapan antara Udin dan teman-temannya. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siap, Din. Aku akan menyapu. Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Aku akan membereskan lemari buku. Terima kasih teman-teman. Ayo, kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Nah, adik-adik, di sini ada beberapa kalimat perintah ya. Yang pertama, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Dan yang kedua, ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Apa ya maksudnya kalimat perintah itu? Sekarang perhatikan ya adik-adik ya. Kalimat yang pertama, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Nah, di sini maksudnya adalah Udin menyuruh teman-temannya agar membersihkan kelas sesuai pembagian tugasnya. Di sini jelas? Sekarang kalimat yang kedua ya adik-adik ya. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Nah, Udin menyuruh teman-temannya agar membersihkan kelas dengan baik. Begitu ya maksudnya ya adik-adik ya. Nah, bagaimana kebersamaan dalam melakukan tugas? Sekarang perhatikan gambar ini ya adik-adik ya. Ini adalah gambar Udin dan teman-temannya yang sedang melaksanakan tugas, yaitu membersihkan kelas bersama-sama. Apa ya manfaatnya? Jadi kalau kita bersama-sama dalam melakukan tugas, manfaatnya yaitu menjaga kerukunan dengan sesama teman. Lalu pekerjaan berat menjadi ringan. Bayangkan, jika pekerjaan ini dilakukan sendirian, bagaimana hasilnya? Pasti akan sangat berat. Tapi jika dikerjakan bersama-sama, pekerjaan berat ini akan menjadi ringan ya adik-adik ya. Nah, dan yang terakhir, pekerjaan akan cepat selesai karena dikerjakan secara bersama-sama. Gitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan belajar pengurangan bilangan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan. Nah, sekarang pengurangan bilangan. Perhatikan ya adik-adik ya. Udin semula memiliki permen 5 buah. Setelah diberikan kepada adiknya sebanyak 3 buah, berapa sisa permen Udin sekarang ya? Nah, ini nih yang dinamakan pengurangan. Jadi, mula-mula Udin memiliki permen 5 buah. Karena diberikan kepada adiknya sebanyak 3 buah, maka cara menghitungnya yaitu yang semula 5 buah dikurangi 3 buah. Jadi sama dengan 2. Mudah kan? Nah, itu bilangan yang sederhana. Nah, sekarang kita belajar bilangan yang ratusan ya adik-adik ya. Jadi, menghitung pengurangan itu juga ada cara panjangnya dan ada cara pendeknya juga. Seperti penjumlahan ya adik-adik ya. Sekarang, saya punya contoh. 256 dikurangi 143. Berapa ya hasilnya? Nah, kita gunakan cara panjang. Caranya seperti pada saat penjumlahan kemarin ya. 256 terdiri dari 200-an atau nilainya 200, 50-an atau nilainya 50, dan 6 satuan nilainya 6. Lalu bilangan 143 juga kita jabarkan ya. 143 terdiri dari 1 ratusan yang nilainya 100,
puluhan yang nilainya 40 dan 3 satuan nilainya 3. Nah, sekarang bilangan-bilangan ini kita kurangi ya adik-adik ya. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 50 dikurangi 40 sama dengan 10. Atau kalian hitung satu-satu juga bisa. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Jadi hasilnya 10 ya adik-adik ya. Nah, sekarang 200 dikurangi 100. Kita hitung satu-satu juga bisa loh. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 100. Kita jumlahkan lagi. 100 ditambah 10 ditambah 3 sama dengan 113. Ini nih cara panjangnya. Mudah kan? Nah, bagaimana kalau cara pendek? Cara pendeknya juga sama seperti penjumlahan, tapi ini dikurangi. 256 dikurangi 143 sama dengan, nah kita tinggal mengurangi satu persatu. Dari kanan ya adik-adik ya, jangan dari kiri, dari kanan. 6 dikurangi 3, hasilnya 3. 5 dikurangi 4, hasilnya 1. Dan 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Jadi 256 dikurangi 143, hasilnya 113. Mudah kan? Sekarang pengurangan dengan cara meminjam. Saya punya bilangan 242 dikurangi 38. Bagaimana ya caranya? Nah, ini ada cara pendek ya adik-adik ya, tetapi dengan cara meminjam. Nih, pertama, kurangkan satuannya. Ingat, satuan ya, jadi dari kanan. 2 dikurangi 8. Tapi 2 tidak bisa dikurangi 8. Lalu bagaimana caranya? Nah, sekarang pinjam 1 puluhan atau 10 dari 4. Karena di samping angka 2 ini adalah angka 4, kita pinjam 1 puluhan atau 10 dari 4 puluhan ini. Nah, sudah jelas? Jadi 10 ditambah 2. Begini ya, 10 ditambah 2 jadinya 12 ya adik-adik ya. Jadi angka 2 ini karena meminjam 10 dari 4, maka jadi 12. Nih lihat. Nah, lalu kalau sudah jadi 12 dikurangi 8. Bisa kan? 12 dikurangi 8 berapa? 4. Nah, jadi seperti ini nih. 4 ya hasilnya ya. Lalu ini bagaimana? Ini jangan lagi 4 ya adik-adik ya. 4 puluhan. Tadi kan sudah dipinjam 1 puluhan. Jadi sisanya 3 puluhan. Di sini jadi angka 3. Nah, 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, 2 ini tetap 2 ya adik-adik ya. Jadi 2 kita turunkan. Nah, jadi seperti ini. Jadi 242 dikurangi 38 sama dengan 204. Bagaimana? Mudah kan? Nah, sekarang kalian kerjakan latihan di bawah ini. Nah, materi selanjutnya adalah menggambar. Jadi, menggambar itu adalah kegiatan menuangkan imajinasi berupa coretan dari alat gambar. Nah, gambar termasuk contoh karya seni 2 dimensi ya adik-adik ya. Nah, kita bisa mewarnai gambar tersebut. Mewarnai merupakan kegiatan memberikan warna pada gambar. Jadi kalian bisa mewarnai dengan alat-alat gambar seperti krayon, pensil warna, spidol, dan lain-lain ya. Sekarang, biar kalian mudah untuk menggambar, bagaimana ya caranya? Nah, tenang adik-adik, ini ada langkah-langkahnya biar kalian mudah untuk menggambar. Yang pertama, tentukan tema benda yang akan digambar. Jadi kalian menentukan mau menggambar apa ya. Nah, sekarang yang kedua,
membuat sketsa gambar. Apa sih sketsa itu? Jadi sketsa adalah rancangan dalam pembuatan suatu gambar. Jadi tujuannya adalah mengurangi kesalahan dalam membuat gambar. Nah, selain itu, nantinya gambar yang akan kalian buat juga terlihat lebih rapi. Nah, setelah selesai membuat sketsa, sekarang kalian menggambar menjadi gambar yang lengkap. Lalu selanjutnya warnai gambar dengan alat gambar dan beri gambar pelengkap supaya gambar lebih nyata. Misalnya, kalian menggambar hewan. Nah, supaya lebih nyata, kita kasih gambar pelengkap seperti kandang hewan tersebut atau kita beri rerumputan. Bisa kan? Nah, ini contoh sketsa nih adik-adik. Ini saya membuat sketsa burung ya adik-adik ya. Jadi cara membuat sketsa itu seperti ini. Nah, kita buat garis-garis yang untuk memudahkan kita supaya menggambar menjadi lebih rapi dan bagus. Nah, setelah sketsa selesai, lalu kita selesaikan menjadi gambar yang lengkap seperti ini. Mudah kan? Nah, terima kasih adik-adik telah menyaksikan video pembelajaran tema 1 Hidup Rukun, subtema 3 Hidup Rukun di Sekolah pada pembelajaran 3. Saksikan video-video lainnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share.